Halo, nama saya Restia Winda Astari. Saat ini saya bekerja sebagai Academy Head, yaitu orang yang mengelola Agate Academy. Saya bekerja di industri game sejak tahun 2011, jadi ini adalah tahun ke-10 saya bekerja di industri game. Project yang pernah saya libati ada Next Door Land, terus ada game Lost Spice, dan ada game Memories. Kalau dari Next Door Land, saya berperan sebagai game producer, seperti itu dari awal pembuatan konsep dari Next Door Land-nya sampai Next Door Land-nya rilis untuk yang versi pertama. Kalau yang di Lost Spice kebalikannya dari Next Door Land ya, saya berperannya itu setelah gamenya di Live Ops, saya berperan sebagai produser di situ. Nah, kalau untuk yang di Memories sebagai game producer juga. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu game producer dan bagaimana peran game producer dalam pengembangan sebuah game. Game producer itu pada dasarnya seorang manajer ya, jadi game producer itu bertanggung jawab untuk koordinasi internal tim developmentnya untuk menghasilkan game yang sesuai dengan visi dari game tersebut, seperti itu. Nah, game producer di sini itu juga perannya menjadi semacam jangkar yang menghubungkan antara ide kreatif dengan resource yang kita miliki, semacam budget dan timeline. Yang kadang-kadang orang kira tentang game producer itu adalah ada yang salah mengira bahwa menjadi produser itu menjadi bos, di mana apa yang dia inginkan harus betul-betul diturutin seperti itu. Padahal menjadi game producer itu lebih dekat dengan menjadi fasilitator, di mana kita membantu anggota tim agar bekerja bisa lebih dengan optimal. Untuk mendalami lebih jauh tentang game producer, saya akan sedikit menjelaskan tentang skill ataupun konsep yang diharapkan dimiliki oleh seorang game producer. Konsep atau teori dasar yang perlu diketahui oleh seorang game producer itu sebenarnya tidak banyak ya, lebih ke berhubungan terhadap hal-hal yang bersifat manajerial. Ya, kurang lebih terkait tentang budgeting, planning, bagaimana cara tracking task, seperti itu, lalu juga ada pipeline dan metodologi pengembangan sebuah game. Kalau untuk soft skill sebenarnya cukup banyak ya, tapi bisa dirangkum sebenarnya untuk soft skill ini adalah leadership skill. Untuk leadership sendiri ini biasa dibagi menjadi beberapa kategori ya, itu misalkan untuk komunikasi, untuk memotivasi orang, untuk problem solvingnya, dan juga bagaimana cara kita untuk memutuskan sesuatu atau decision making. Tools yang sehari-hari dipakai oleh game producer sebenarnya juga tidak banyak. Nah, yang paling penting itu adalah tools untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah tools untuk mencatat. Nah, ini misalkan kita bisa pakai wiki online atau misalkan Notion. Terus tools untuk menghitung budget dan planning seperti menggunakan Office. Selain itu, di tim kita juga menggunakan tools berupa Kanban board. Typical day seorang game producer itu kalau nggak meeting ya ngobrol seperti itu ya. Jadi kalau pagi hari kita mengadakan meeting pagi-pagi. Nah, ini di meeting ini semua orang berkumpul dan membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan, seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah agar bisa saling membantu antar satu anggota tim dengan anggota tim yang lainnya. Setelah koordinasi pagi, saya biasanya mengerjakan hal-hal yang bersifat desk work seperti itu. Misalkan membaca laporan dari QA, atau misalkan membuat report, atau mencoba fitur baru dari sebuah game. Selain itu, biasanya juga dijadwalkan meeting baik untuk internal maupun eksternal, misalkan meeting dengan tim marketing. Nah, di sore hari kita mengadakan meeting lagi untuk istilahnya check out. Jadi kita memberitahukan apa sih yang sudah dikerjakan selama sehari itu. Setelah selesai check out, itu sudah resmi selesai hari kerja di hari itu, maka kita biasanya ngobrol-ngobrol santai begitulah. Selain itu, kita juga mengadakan meeting-meeting lainnya. Tuh seminggu sekali kita juga mengadakan meeting. Nah, tujuan dari meeting ini itu adalah untuk memprioritaskan apa yang akan dilakukan seminggu ke depan. Selain itu, kita juga ada meeting berkala. Meeting berkala ini lebih kepada evaluasi dari anggota timnya itu sendiri. Dalam berbagai meeting, tugas seorang game producer itu adalah sebagai fasilitator. Dalam hal ini, game producer memfasilitasi setiap anggota tim untuk tahu mana saja sih tas-tas yang sudah diselesaikan, seperti itu. Lalu, game producer juga memfasilitasi agar setiap anggota tim melakukan evaluasi personal. Apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang dilakukan dengan kurang baik, apa lesson learn-nya untuk ke depan. Nah, apa sih yang dilakukan game producer dalam meeting eksternal? Nah, kalau meeting eksternal ini sendiri ada meeting dengan tim lain dari studio tersebut. Misalkan tadi meeting dengan tim marketing.
Kalau untuk meeting yang eksternal, yang di luar studio, ada meeting dengan stakeholder lainnya, misalkan dengan klien atau misalkan dengan partner. Hal yang dilakukan oleh produser selama meeting eksternal, biasanya produser itu akan menyiapkan report apa saja sih yang sudah dilakukan oleh tim sejauh ini dalam pengembangan game. Dan biasanya produser akan terlibat dengan diskusi untuk mengarahkan apa yang akan dilakukan oleh anggota tim dalam pengembangan game selanjutnya. Oke, jadi sekian penjelasan tentang karir game producer. Jika ada teman-teman yang ingin berkarir sebagai game producer, bisa cek selengkapnya di website karir.agate.id. Untuk mengikuti course game production, teman-teman bisa langsung akses di website academy.dilo.id.